Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Aulia Rahma dari 125 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan IPTEK dalam bidang politik. Nah, sebelumnya, apa itu IPTEK? IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Nah, berkembangnya globalisasi memunculkan perkembangan-perkembangan baru seperti munculnya teknologi baru. Hampir semua menggunakan teknologi untuk mempermudah aktivitas individu. Apa saja sih dampak positif terhadap kemajuan IPTEK dalam bidang politik? Nah, yang pertama ada hubungan internasional semakin mudah. Dengan berkembangnya IPTEK, hubungan dengan negara-negara lain bisa dijadikan lebih mudah dan kirim-mengirim antar negara hanya perlu hitungan detik, tidak harus lama-lama. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan e-government. Dengan terlaksananya e-government, masyarakat bisa langsung berperan dalam pengembangan pemerintahan. Masyarakat juga dapat menerima laporan kinerja pemerintahan secara aktual dan transparan. Dan rakyat juga bisa mengakses perkembangan kinerja pemerintahan. Yang ketiga, proses politik lebih cepat dan lebih mudah. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi, informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Setelah dampak positif, ada juga dampak negatif terhadap kemajuan IPTEK dalam bidang politik. Nah, yang pertama adanya jangkauan akses. Harus diakui, tidak semua orang melek terhadap bidang teknologi. Bagi warga yang berada di pedalaman dan sulit untuk mengakses internet seperti website, blog, dan video streaming tentang perpolitikan. Kemudian yang kedua ada biaya. Walaupun politik yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit dengan konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisnya akan memiliki biaya yang sangat mahal. Yang ketiga ada transparansi. Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya, karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan memodifikasi berita dapat terjadi. Yang keempat ada privacy. Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi, maka privasi dari seseorang makin sulit untuk dijaga. Dan ini akhirnya akan menjadi dilema. Di sisi yang satu, data dari masyarakat dihimpun untuk menyumbangkan kegiatan negara, namun di sisi lain, negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya. Nah, bagaimana cara mengatasi dampak negatifnya? Yang pertama, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai teknologi dengan baik. Dan yang kedua, pemerintah harus membuat peraturan yang tegas kepada setiap pengguna teknologi informasi yang merugikan orang lain maupun negara. Yang ketiga, tidak mencoba-coba untuk berkenalan dengan orang asing di sosial media. Yang keempat, bimbingan orang tua terhadap anaknya juga sangat penting untuk menyaring atau memperingati apa saja yang anaknya akses di internet. Yang terakhir ada contoh IPTEK yang dapat mengubah dunia politik. Apa sih contohnya? Nah, sebelum majunya teknologi informasi, kampanye biasanya dilakukan secara langsung seperti belusukan, rumah ke rumah. Sekarang pun masih ada, tetapi sejak adanya IPTEK, salah satunya aplikasi Instagram yang juga bisa digunakan untuk berkampanye. Bagaimana bisa? Nah, dengan cara berinteraksi langsung di sosial media dengan masyarakat, menjawab pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.